Biar cepat seru di sini, nah kali ini kita akan bahas kemampuan unik apa yang dimiliki oleh ras Buccaneer. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Di mana di chapter 1104 kemarin terdapat satu hal misterius yang sengaja udah potong dari Vegapunk saat dia menjelaskan bahwa alasan Kuma bisa bergerak ada hubungan dengan rasnya, yaitu Buccaneer, dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Yang kira-kira apa sih hal yang harus sampai dimisteriuskan seperti itu, dan karena masa lalu apakah ada hubungan dengan Nika atau Joy Boy? Oke, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat kamu baru juga langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, Yononi besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Oke, pertama kita akan mulai dari Kuma, di mana satu hal yang sangat jelas adalah kalau Kuma sudah dalam mode vegetatif, atau bisa dibilang dia ini di mode koma kali ya, udah tidak memiliki kesadaran lagi. Dia pula sudah tidak memiliki keinginan apa-apa dan bahkan dia tidak bisa menerima perintah apapun hasil dari tombol self-destruction yang dibuat oleh Vegapunk dan diaktifkan oleh Saint Saturn. Ya, walau masih ada banyak sekali hal yang miss terkait dia kenapa bisa ngomong saat ditanya oleh Dragon dan kenapa dia pula bisa sampai ke Pulau Egghead yang akan kita bahas sebentar lagi, di mana Vegapunk sendiri sudah berkata satu poin tadi jika Kuma bisa bergerak saja sudah mustahil, dan poin yang kedua yang jauh lebih mustahil lagi adalah bagaimana dia bisa mengetahui kalau Bone ada di Pulau Egghead. Karena tujuan dia ke pulau ini lagi-lagi hanyalah untuk menyelamatkan anaknya saja dan bukan untuk hal lain. Karena yang tahu Bone dari Pulau Egghead hanyalah Chipper Pol saja dari Lucci yang akhirnya nyampein ke top angkatan laut yang datang seperti Kizaru, dan tentu saja diketahui oleh seorang Gorosei yang lagi-lagi tidak ada satupun orang lain di dunia ini yang tahu kecuali mereka saja, yang mungkin plus Luffy lah yang menolongnya di pulau ini. Jadi bagaimana Kuma masih bisa bergerak padahal dia sudah seperti mayat hidup tanpa kesadaran dan program apa-apa? Seakan-akan Kuma masih memiliki hasrat yang tersisa di dalam tubuhnya, karena awal chapter dimulai dengan dilihatkan memori dari masa lalunya walau dia tidak berbicara apa-apa, yang seakan-akan semua pergerakan dari Kuma ini murni karena insting makhluk hidupnya. Ingat ya, sebelumnya Kuma selalu kabur dari musuhnya untuk fokus ke Pulau Egghead, tetapi kenapa di Pulau Egghead ini bukannya dia kabur juga setelah bertemu dengan Bone, tetapi dia malah menghajar Saint Saturn, yang seakan-akan itu adalah insting terdalam yang dimiliki oleh Kuma ini. Jadi kira-kira apa sih sebenarnya kemampuan dari ras Buccaneer? Dimana ini sendiri sudah menjadi pertanyaan saya sejak lama sekali, terutama sejak nama Buccaneer ini dimunculkan pertama kali oleh Oda Sensei. Bahkan saya pula pernah membahas jangan-jangan kemampuan unik dari ras tersebut tidak terletak dari tubuhnya yang sangat besar dan memiliki kemampuan yang lebih kuat dari manusia biasa, melainkan terdapat hal lain di luar hal seperti itu. Contohnya sama seperti ras Tsunarian yang dapat menciptakan api, atau ras Ming yang dapat mengontrol medan listrik dari bulu-bulunya. Karena kita tahu ada banyak sekali karakter lain yang sebesar Kuma, tetapi mereka ya dianggap sebagai manusia biasa saja seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Dan masih banyak lagi dari mereka yang bukan ras raksasa, karena mereka juga tidak sebesar ras Elbaf yang 2 kali lebih besar dibandingkan Buccaneer ini. Nah, jadi bagaimana jika kita salah melihat perspektif dari tubuh Kuma yang besar tersebut? Bagaimana jika tubuh itu bukanlah karena Kuma adalah ras Buccaneer, tapi karena kebetulan saja ayahnya, yaitu Klep, adalah manusia bertubuh besar dengan tubuh kuat, dan lagi-lagi bukan karena ras Buccaneer. Karena atau bukankah Big Mom saja dari usia 5 tahun sudah memiliki tubuh yang super kuat, bahkan bisa matain pedang besi dari seorang pejuang Elbaf. Apalagi di usia yang lebih tuanya lagi, nggak ada senjata apapun yang bisa menggores tubuh Big Mom, bahkan meriam pun tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi lagi-lagi bukan karena ras yang dimiliki oleh Big Mom, tetapi memang sebuah anomali saja yang dimiliki oleh tubuhnya tersebut.
Karena buktinya ayah dari Kuma tidak ketahuan sebagai seorang ras Bakenir hanya sampai ketika anaknya yaitu Kuma yang terkuak dari darahnya yang ada di rumah sakit kalau dia miliki darah Bakenir tersebut. Hal ini sama di case dari Vegapunk, di mana awal Vegapunk ketemu Kuma kalau memang karakteristik Bakenir memiliki tubuh yang sangat besar, bukankah seharusnya Vegapunk bisa langsung tahu jika kau pasti ras Bakenir ya? Tapi buktinya Vegapunk sendiri tahu jika Kuma adalah ras Bakenir setelah dia melakukan cek darah dari Kuma tersebut. Ya tapi bukan masalah tubuh kuat lah yang akan kita bahas dari kemampuan Bakenir ini. Jadi jika kita ngomongin masalah biologisnya, Kuma ini seharusnya sudah mati. Bahkan Vegapunk pun secara yakin bilang hal tersebut dengan berkata jika ini di luar kemampuan sains. Jadi bisa dibilang tubuh robotnya kenapa saat ini tidak bergerak karena sudah menjadi objek mati saja. Tapi objek mati tersebut memiliki hasrat yang dimasuki oleh Kuma, dan buktinya adalah dia masih bisa bergerak seperti yang kita lihat di chapter lalu, sebuah hasrat yang didorong oleh memori dan insting untuk menolong anaknya. Jadi apakah jika seperti itu berarti Kuma memiliki kemampuan untuk memberikan hasrat ke objek mati? Di mana sadarkah kalian terdapat hal unik di dunia One Piece di mana benda mati memiliki hasratnya sendiri, dan satu yang paling jelas kita lihat adalah tentu saja dari Devil Nomi atau buah iblis. Ya benar, hal paling lama yang kita lihat adalah terkait Lasso, anjing Mister 4 yang dapat hidup dan dapat bergerak sendiri. Dan tahu apa kata-kata Usopp saat dia melihat hal itu di tahun 2001? Di situ dia berkata, "Jangan gila, bagaimana senjata bisa bergerak sendiri? Bukankah itu hanyalah buah, dan jika begitu seakan-akan mereka memiliki hasrat atau pikirannya sendiri." Hal ini juga yang kita lihat dari Fang Fleetness Pandam, pedang yang diberikan buah iblis gajah, dan yang menariknya adalah katel milik Hitetsu atau Tenguyama yang menjadi rakun karena katanya di situ Kozuki Sukiyaki mau manasin buah iblis, malah terasimilasi seperti yang kita lihat. Dan kembali ke kata-kata Usopp tadi yang gak percaya kalau buah iblis memiliki hasratnya sendiri, hal ini pula sudah terkonfirmasi dengan sangat jelas oleh Gorosei kalau memang buah iblis ini memiliki hasratnya sendiri, yang secara konsep berarti si hasrat hidup dari Zoan tersebut mengambil alih benda mati itu. Ini pula akan menjawab kenapa pengguna Zoan dari Awakening akan berbeda setelah mereka memasuki mode Awakeningnya, terutama contoh saja untuk Luffy yang menjadi banyak tertawa dan melakukan hal-hal aneh karena hasrat dari Zoan tersebut itu atau Nika ikut mengambil alih tubuh penggunanya, yang mungkin itu pula menjadi alasan kenapa ya mereka jauh lebih cepat capek ketika berada di mode Awakening. Yang bahkan Shaka pula menjelaskan dengan bilang kalau Zoan yang Awakening akan menghisap dan mengambil alih kepribadian dari pemakainya tersebut, yang case utamanya sudah kita lihat dari penjaga Impel Down. Ketika hasrat pemakainya tidak lebih kuat, dia akan dikonsumsi oleh si hasrat iblis tersebut dari Zoannya, dan seperti yang kita lihat mereka lagi-lagi benar-benar seperti binatang murni, yang persis juga seperti bagaimana benda mati diberi buah iblis seperti Lasso atau Fang Fleet barusan. Yang bahkan hal menarik lain, tidak hanya buah iblis lah yang Shanks katakan sebagai inkarnasi dari iblis di lautan, karena ternyata pedang pun sudah terkonfirmasi dari Road to Loftail memiliki hasratnya sendiri. Nah, kenapa saya harus menjelaskan terkait Will of Their Own ini? Karena menurut saya hal ini akan berhubungan dengan apa yang kita lihat dari pribadi Bartholomew Kuma barusan. Walau semua tubuhnya bisa dikatakan sudah mati dan dia hanyalah seonggok benda mati robot saja tanpa program, tetapi hasratnya dapat mengambil alih dan mengontrol insting miliknya tersebut. Jadi apakah kemampuan utama dari ras Bakenir adalah mereka dapat mentransfer hasrat mereka setelah kematian? Atau mungkin bahasa terkenal di dunia One Piece adalah sebagai inherited will yang menjadi konsep utama di serial ini. Kau mati jika kau benar-benar dilupakan, maka orang-orang mewariskan hasrat atau impian mereka. Tapi bagaimana jika ras Bakenir ini dapat melakukan pewarisan tersebut secara literal atau secara sebenarnya? Lalu jika kita ngomongin terkait Bakenir yang ada hubungan dengan Nika, kita perlu bertanya dulu nih, apa hubungan semua hal tadi dengan seorang Joy Boy?
Pertama, jika kita ingat kata-kata Kuma di usia dewasa sebelum diprogram total oleh Vegapunk, di situ dia bilang kalau Nika hanyalah sebuah legenda atau sebuah karakter fiktif yang tidak pernah ada. Tetapi di sisi lain, Kuma kecil selalu memiliki impian untuk bisa menjadi superhero atau pahlawan yang dapat menolong orang dari semua kesusahan, sama seperti Nika ini. Yang dari sini seakan-akan cluenya adalah kalau Nika ini benar-benar diambil dari sebuah kisah dongeng sejak berabad-abad terkait sosok atau pahlawan yang dapat membebaskan orang-orang. Tapi kita juga tahu alasan kenapa ras Bakenir hanya boleh hidup di dunia ini jika tidak sebagai budak adalah mereka harus mati karena alasan utamanya terkait mereka yang menyembah Nika. Yang bisa dibilang Nika ini yang dianggap hanya legenda kisah fiktif belaka, kemungkinan besar dia benar-benar ada di masa lalu dan kita pun tahu karena untuk saat ini Luffy sendiri adalah sosok dari Nika ini sendiri. Dimana dari bagaimana pemerintah dunia sangat kekeh sekali terkait pernikahan ini sangat mengindikasikan kalau jangan-jangan Joy Boy asli di masa lalu adalah seorang ras Bakenir yang akan menjelaskan juga kenapa terdapat topi raksasa di Marijois tersebut ya tidak terlalu raksasa tetapi cukup besar untuk dimiliki oleh seseorang yang sebesar Kuma ini. Tapi satu hal yang perlu diingat, jika Nika bukanlah manusia asli jika dilihat dari kata-kata Kuma sebagai seorang ras Bakenir, bahkan dari semua kata-kata tentang Nika jika dia hanyalah seorang pahlawan, pasukan pembebas yang lagi-lagi semua kata-katanya sama seperti kisah yang ada dari dunia One Piece yaitu Sora dan Germa. Tapi kalau begitu, bukankah kita juga tahu ada yang menjadikan kisah Germa ini nyata dengan Vinsmoke dan segalanya yang dilakukan oleh ayah Sanji, yang sama hal itu pula terjadi dengan Nika. Yang kemungkinan besar di Void Century lalu terdapat satu orang yang benar-benar menjadi Nika, membuat sosok superhero fiksi tersebut menjadi kenyataan dengan Hitohitonomi Mythical Zoan model Nika ini. Yang perlu diingat ya, buah iblis menurut Dr. Vegapunk tercipta dari impian atau hasrat seseorang di masa lalu yang menginginkan kekuatan tertentu. Nah, jika ada orang yang memimpikan Nika dan muncullah akhirnya buah iblis Nika itu, bukankah sangat masuk akal sekali? Dan sosok yang menjadi Nika tersebut di masa lalu ini tidak lain dan tidak bukan adalah Joy Boy yang kita sebut barusan. Yang setelah 800 tahun lamanya baru ada sosok lain lah yang dapat mengawakeningkan, dan itu adalah karakter utama kita yaitu Luffy. Dan seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, ada juga semacam kepribadian unik yang dimiliki oleh Nika ini yang sangat berbeda ketika Luffy memasuki mode awakeningnya, karena lagi-lagi ada kemungkinan jika memori dari Joy Boy itu terbawa ke masa lalu terwariskan melalui sosok atau iblis dari Nika ini. Karena lagi-lagi ingat ya kata-kata Vegapunk bahwa informasi juga terwariskan melalui X Factor atau DNA yang kita lihat dari Seraphim Hancock. Dan jika teori Joy Boy adalah ras Bakenir yang dapat mewariskan hasrat tersebut ke benda mati seperti Nika barusan, maka apakah jangan-jangan kemampuan dari ras Bakenir lagi-lagi dapat mewariskan hasratnya ke dalam benda mati? Nah, tapi jika kita ngomongin benda mati, di sini saya akan membahas terkait robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Karena terdapat satu hal menarik dari robot ini yang sangat berbeda dengan robot-robot lainnya yang kira-kira tebak apakah hal tersebut. Di mana robot ini tidak terdapat tempat untuk mengendarai di dalamnya. Makanya Chopper menjawab, oh ini pasti robot yang dapat bergerak secara sendiri kan? Karena contoh robot-robot yang ada seperti Franky Shogun atau bahkan Vega Force, mereka memiliki ruang di dalamnya untuk dapat dikontrol oleh seseorang. Dan jika kita ingat robot lain yang tidak bisa dikontrol dari dalam, bukankah kalian juga sudah tahu apa hal tersebut, yang itu adalah Pacifista? Robot yang bergerak karena terdapat program yang dimasukkan ke dalam sistemnya. Dan tahu terbuat dari apa robot tersebut? Ya benar, lagi-lagi dari darah dan tubuh milik ras Bakenir. Bahkan robot kuno ini sangat diparalelkan sekali oleh Oda di arc ini dengan karakter Kuma, mulai dari dia monyet Redline yang bahkan sama seperti yang Kuma lakukan juga, yang bahkan dua-duanya pula robot yang sudah tidak bisa bergerak, yang seharusnya tetapi entah bagaimana kok Kuma bisa bergerak, yang bahkan tiba-tiba pula
Robot Einstein ini bisa menyala setelah bertahun-tahun, bahkan Vegapunk tidak mengetahui sumber daya tersebut. Yang kalau kita lihat dari backsoundnya, jangan-jangan robot ini menyala karena Drums of Liberation Nikanya Luffy. Yang apakah hal itu men-trigger robot Einstein ini yang ada sejak zaman kuno ketika mengetahui terdapat sosok pemimpinnya, yaitu Joy Boy di masa lalu yang sudah ada di masa ini. Dan akhirnya robot yang memiliki hasratnya sendiri ini pun mulai dapat bergerak seperti bagaimana Kuma dapat bergerak saat ini. Ya memang ini akan terkesan menjadi teori yang sangat liar, karena bagaimanapun ada manusia yang bisa seakan-akan hidup lebih lama dengan mewariskan hasrat tersebut, walau tidak hidup secara literal ya untuk artinya. Tapi dari bagaimana, kenapa harus ras Kuma lah yang akhirnya dijadikan pasifista sebagai Buccaneer oleh Vegapunk, menurut saya itu sudah menjadi satu misteri yang cukup unik karena terdapat hal yang berbeda dari darahnya ini. Dan kalau kalian sadar, ada perbedaan antara Buccaneer dan Lunarian, di mana Lunarian mereka sedang menunggu seseorang yang menjadi Joy Boy atau sosok yang akan mengubah dunia ini yang memang ada di masa lalu. Tetapi bedanya untuk Buccaneer, mereka bukan menunggu orang, tetapi mereka memuja sosok Nika, yang bahkan berkali-kali juga mereka ingin menjadi Nika, yang seakan-akan Nika ini hanyalah sosok fiktif yang mereka puja. Ya walau seharusnya kita semua sudah tahu jika kedua hal tadi, Joy Boy atau Nika ini adalah satu orang, yaitu sosok Joy Boy di masa Void Century. Ya lagi-lagi bahasan lengkap terkait Joy Boy pun sudah pernah saya bahas di video terpisah, yang jika kalian penasaran bisa klik kartu di atas kanan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian.